Baik, kita akan mulai. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan semua. Pagi. Oke. Puji syukur kita kembali ketemu lagi dalam acara perjumpaan kita. Dan sebelum kita bergabung dengan semua jemaat yang lain dalam kebaktian umum, kita mau belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Ada lembar baru, jadi bagi yang belum dapat bisa ambil di belakang. Kalau saya nggak salah, saya ada kopi 30 kira-kira. Dan mari kita buka Alkitab kita ke dalam sebenarnya ada dua ya, ada dua raja-raja dan ada di dua Tawarik. Tapi yang di Tawarik sedikit lebih lengkap, jadi saja kita buka yang di dua Tawarik. Dan ingat bagi mungkin jemaat sekalian yang pernah membaca kitab Raja-Raja maupun kitab Tawarik, tentu saya harap jemaat sekalian semua pernah baca ya. Kan saya harap semua jemaat pernah baca seluruh Alkitab. Ini penting ya. Dan kalau kita baca antara Raja-Raja dengan Tawarik, ada kemiripan tapi juga ada perbedaan yang cukup mencolok. Salah satu perbedaan yang sangat menyolok adalah bahwa Tawarik hanya berfokus kepada jalur Yehuda saja. Jadi semua dinasti Daud. Sedangkan di Raja-Raja dia ganti-gantian. Ya, sebentar di Israel, sebagian di Yehuda. Nah, oleh karena itu Raja-Raja lebih lengkap kalau kita bicara mengenai keseluruhan sejarah Israel plus Yehuda, karena yang Tawarik bahkan nggak ada tentang Israel, gitu kan. Tapi kalau kita bicara mengenai Raja-Raja Yehuda secara spesifik, seringkali informasi yang di Tawarik lebih lengkap, ya, lebih lengkap karena dia memang fokusnya di situ. Nah, hari ini kita mau balik lagi ke dinasti Daud, gitu. Jadi coba kita sedikit ulang lagi. Kita dinasti Daud kita siapa saja masih ingat ya? Tentu anak Daud semua orang sudah tahu, yaitu Salomo. Anak Salomo adalah Rehabeam, anaknya adalah Abiam, anaknya adalah Asa, anaknya adalah Yosafat. Dan kita cukup lama di Yosafat. Ini Yosafat satu waktu dengan raja terkenal lainnya, yaitu Ahab di sini ya. Jadi lalu di masa Yosafat juga ada Nabi Elia, ya, kemudian Elisa dan lain sebagainya. Jadi Yosafat. Sorry. Nah, setelah Yosafat siapa? Yoram dulu. Ini terbalik ya, kalau di anaknya Ahab, Ahazia dulu baru Yoram. Ya, kalau dia Yoram dulu baru Ahazia. Nah, sempat waktu itu dikacaukan oleh satu orang namanya Atalia. Ya, Atalia ini sebenarnya istrinya Yoram. Ya, Atalia sempat berkuasa selama sekitar kurang lebih 6 tahun. Tapi kemudian dilanjutkan oleh anaknya Ahazia namanya Yoas. Ya. Dan terakhir di dinasti Daud kita sudah sampai sini. Dan ini sudah lumayan panjang ini. Sudah lumayan panjang ya. Kalau Daud kita anggap nomor 1, berarti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Dan berarti kita sudah masuk ke nomor 10 sekarang. Kita raja ke-10 dari dinasti Daud. Tidak banyak dinasti yang bisa seperti ini. Tidak banyak kerajaan yang berturut-turut bisa sampai 10 raja. Biasanya pasti ada kekacauan, entah dikalahkan, entah dia nggak punya anak, entah apa segala macam. Ini bisa berlanjut terus, ini luar biasa. Dan yang ke-10 ini adalah Raja Amazia. Ya. Ini coba kita buka di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-25. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-28.
Oke, karena saya pakai TP2, jadi saya akan bacakan saja. Jemaat sekalian, silakan menyimak dan mendengarkan dengan baik. Amazia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yowadan, orang Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya saja tidak dengan segenap hati. Ketika kerajaan itu sudah kokoh di tangannya, ia membunuh pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya. Ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, dalam kitab Musa, sebagaimana diperintahkan Tuhan. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut kaum keluarganya masing-masing di bawah para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu ia menyewa 100.000 pejuang yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel biarkan bergabung dengan tuanku, karena Tuhan tidak menyertai orang Israel, semua Bani Efraim ini. Jikalau mereka bergabung, bagaimanapun tindakan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan mencampakkan kau di depan musuh, sebab Allah punya kuasa untuk menolong dan mencampakkan." Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih dari itu kepadamu." Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung dengannya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Mereka sangat marah terhadap Yehuda dan kembali ke tempat tinggalnya dengan penuh kemarahan. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin tentaranya ke lembah Asin yang menewaskan 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, Bani Yehuda menawan 10.000 orang hidup-hidup dan membawa mereka ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak gunung batu itu sehingga mereka semua hancur binasa. Tetapi anggota-anggota pasukan yang dipulangkan Amazia dan tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dan dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon. Mereka menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Amazia kembali setelah mengalahkan orang Edom itu. Ia membawa pulang berhala-berhala Bani Seir dan mendirikannya sebagai ilah-ilahnya. Ia sujud menyembah kepada ilah-ilah itu dan membakar korban pada mereka, untuk mereka. Menyalalah murka Allah terhadap Amazia dan ia mengutus seorang nabi kepadanya. Kata nabi itu kepadanya, "Mengapa engkau mencari ilah-ilah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Sementara nabi berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh?" Nabi itu pun diam. Setelah itu ia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah memutuskan untuk membinasakan engkau, karena engkau telah melakukan hal itu dan tidak mendengarkan nasihatku." Setelah bermufakat, Amazia Raja Yehuda mengirim utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel dengan pesan, "Hadapilah aku muka dengan muka." Tapi Yoas Raja Israel mengirim orang kepada Amazia Raja Yehuda dengan pesan, "Semak duri di Libanon mengirim pesan pada pohon aras di Libanon. Bunyinya, berikanlah putrimu kepada putraku menjadi istrinya. Tapi binatang liar yang ada di Libanon melintas dan menginjak-injak semak duri itu. Pikirmu engkau memang mengalahkan Edom, maka engkau meninggikan diri untuk merebut kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Mengapa engkau mencari-cari malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda ikut bersamamu?" Tapi Amazia tidak mau mendengarkannya. Memang hal ini berasal dari Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mengikuti ilah-ilah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel yang menghadapi Amazia Raja Yehuda muka dengan muka di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda dikalahkan oleh Israel dan setiap orang Yehuda melarikan diri ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amazia bin Yoas bin Yoahas Raja Yehuda di Bet-Semes lalu membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem mulai dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Kemudian ia mengambil seluruh emas, perak dan segala perlengkapan yang terdapat dalam rumah Allah yang dipercayakan kepada Obed-Edom. Demikian pula perbendaharaan istana raja dan para sandera. Sesudah itu ia pulang ke Samaria. Amazia bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lagi sesudah kematian Yoas bin Yoahas Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amazia dari awal sampai akhir
Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang-orang bersekongkol melawan dia di Yerusalem, lalu ia lari ke Lakis. Dan mereka menyuruh orang mengejar dia ke Lakis dan ia dibunuh di sana. Ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Yehuda. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Siregar nih kita dalam doa. Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur terima kasih pada hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Dan kami pastikan untuk menyampaikan kesatuan Tuhan ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Nah, perikop paralel dari apa yang kita baca ini ada dalam 2 Raja-Raja pasal 14. Jadi kita bisa satu tangan mungkin di Tawarik, satu tangan di Raja-Raja. Dan coba kita lihat poin nomor 1 kita di sini ya. Amazia menjadi raja pada usia berapa tadi? 25 tahun. Ya, jadi 25 tahun ya berarti sudah dewasa, sudah cukup sebenarnya. Dan hampir 50 tahun yang lalu dinasti Daud hampir saja binasa karena perbuatan Atalia. Masih kita ingat ya, perbuatan Atalia untuk membinasakan semua keturunan Daud, hampir saja membinasakannya. Dan Yoas sendiri berkuasa sekitar 40-an tahun di situ. Dan Tuhan masih menyisakan siapa bapaknya Amazia ini ya? Yoas. Ya. Yoas. Nah, kita harus hati-hati, ada 2 Yoas, ada Yoas yang di Israel, ada Yoas yang di Yehuda. Dan kebetulan dua-duanya berkaitan dengan si Amazia ini ya. Yoas yang di Yehuda itu bapaknya, Yoas yang di Israel itu musuhnya akhirnya. Menjadi musuhnya. Jadi Yoas yang menjadi raja di usia 7 tahun dan yang menjadi ayah dari Amazia. Pemerintahan Amazia dikatakan mirip dengan pemerintahan ayahnya. Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 14 di sini. 2 Raja-Raja 14 ayat 3. Ini katakan di sini apa? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya saja tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat sama seperti yang dilakukan Yoas ayahnya. Dan kalau kita bandingkan dengan tadi di Tawarik dikatakan dia mengikut Tuhan hanya saja tidak dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan hanya saja tidak dengan sepenuh hati. Nah, ini suatu hal yang sangat disayangkan ya. Mengikut Tuhan tapi tidak dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita membaca tokoh-tokoh ini kadang-kadang kita gergetan gitu. Nah, karena kita seperti melihatnya itu sudah dari kacamata semua sudah lewat. Kita sudah jauh sekali dan kita sudah bisa lihat satu persatu orang-orang ini. Dan kita sudah bisa melihat kesimpulan akhirnya. Oh, kita lihat Daud, ya, dia ikut Tuhan, maka bagus. Kita lihat orang-orang yang ikut Tuhan, bagus ya. Kita lihat mereka yang tidak ikut Tuhan semuanya kacau. Terus kita lihat ada baca satu seperti Amazia ini yang ikut Tuhan tapi tidak sepenuh hati. Jadi kita kayak gergetan gitu, kenapa dia nggak ikut sepenuh hati? Dan tapi itu menjadi pelajaran bagi kita juga begitu hari ini. Saya sering berkata bahwa kalau ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Ya ikut Tuhan ya ikut sepenuh hati gitu. Jangan ya kayak Kristen ya Kristen tapi serius dengan Tuhan juga enggak gitu kan. Enggak, kalau kita mau ikut Tuhan ya ikut sepenuh hati. Ya, kita ikut firman Tuhan ya, dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai ya. Bukan berarti tidak ada kesulitan. Kita baca semua orang-orang yang ikut Tuhan ya, mengalami peperangan ya, Daud terlebih lagi mengalami peperangan, Yosafat mengalami peperangan ya. Semua orang mengalami peperangan ya, selama kita hidup di dunia ini tidak ada yang tanpa peperangan. Nah, hari ini peperangan kita bukan lagi peperangan angkat senjata fisik, tapi kita punya banyak peperangan juga dalam hidup kita ya. Ada banyak peperangan yang harus kita lalui, banyak struggle pergumulan yang harus kita jalani ya, dalam hidup ini. Itu normal ya, tidak ada manusia yang dalam hidup ini tidak ada pergumulan ya. Nah, namun bagaimana kita menghadapi semua itu? Nah ini Oke, masih di poin nomor 2 kita. Untuk itu kita perlu mengingat
bahwa pemerintahan Yoas terbagi menjadi 2 bagian. Ya, ini bapaknya, karena dikatakan Amazia mengikut Tuhan seperti Yoas gitu kan. Seperti Yoas. Nah, jadi Yoas seperti apa? Di awal Yoas mencari Tuhan katanya ya. Di awal Yoas mencari Tuhan terutama karena masih ada pengaruh dari imam, masih kan nggak imam siapa? Imam Yoyada begitu. Ya, yang menjadi mentor dia, menjadi bapak rohani ya. Walaupun dari segi umur udah lebih cocok disebut kakeknya mungkin ya, kakek atau bahkan buyutnya. Karena kita membaca bahwa Yoyada umurnya sangat-sangat tua di situ. Jadi selama masih ada Yoyada, Yoas ikut Tuhan, mencari Tuhan ya. Tapi setelah Yoyada meninggal, selanjutnya Yoas meninggalkan Tuhan ya, meninggalkan Tuhan. Bahkan kita masih ingat bahwa dia bahkan membunuh anaknya Yoyada. Anak Yoyada ini senior dia dan juga ya orang yang sangat berjasa bagi dia sebenarnya ya. Tapi dia bunuh ya, karena Zakaria namanya anaknya si Yoyada ini, dia menegur Yoas. Dan akhirnya dia mati dibunuh oleh para pegawainya sendiri. Ini yang kita baca ya, dia mati dibunuh oleh para pegawainya sendiri. Ini latar belakang masih Yoas ini. Baru kita turun ke Amazia. Tapi benar seperti yang Tuhan katakan, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Dan dia membunuh Zakaria, dia dibunuh oleh pegawainya sendiri. Oke. Kemudian kita lihat poin nomor 3. Pemerintahan Amazia juga dapat dibagi menjadi 2. Ya. Dibagi menjadi 2. Di awal dia terlihat cukup baik. Nah, bagaimana dia terlihat cukup baik? Misalnya nomor 4. Setelah kekuasaannya mantap, Amazia menghukum mati orang-orang yang membunuh ayahnya. Nah, ini wajar ya, karena nomor 1 masa ayahnya dibunuh gitu kan, maka yang membunuh harus dihukum. Tapi firman Tuhan berkomentar bahwa dia tidak menghukum mati keluarga mereka. Jadi ini spesifik dinyatakan, dan ini signifikan karena ini adalah suatu hal yang lazim dilakukan oleh bangsa-bangsa zaman itu. Ya, kalau misalnya ada orang yang bersalah terhadap raja atau lain sebagainya, seringkali yang dihukum itu bukan hanya orangnya, tapi apa? Seluruh keluarganya. Ada kalau di bahasa Mandarin itu orang bilang miemen ya. Miemen itu satu rumah dihancurkan gitu ya. Rumah bukan rumah fisik ya, tapi satu keluarga lah begitu. Ya, mirip ya. Mungkin konsepnya adalah ya nomor 1 untuk memperberat hukuman itu. Nomor 2, dalam banyak konsep mereka, ya mereka takut kalau keturunannya itu bakal balas dendam atau apa. Ya, jadi daripada ada kemungkinan begitu, ya udah dihabiskan saja semua. Nah, tapi Tuhan pernah berfirman bahwa orang Israel tidak boleh berbuat seperti itu. Karena siapa yang bersalah itu harus dihukum. Bapak tidak boleh mati untuk kesalahan anaknya, anak tidak boleh mati untuk kesalahan bapaknya. Dan Amazia menaati itu rupanya. Jadi dalam misian kita masih nomor 4, tepat seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Tepat seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan contoh yang tertulis dalam hukum Taurat adalah Ulangan pasal 24. Coba kita buka. Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-16 ya. Ulangan 24 ayat 16. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. Ini suatu prinsip ya. Nah, balik lagi ke isian kita di sini. Hal ini memberitahu kita bahwa Amazia mengenal hukum Tuhan, tidak hal yang positif ya. Dia memulai pemerintahan dia dengan baik.
Oke, kemudian poin nomor 5. Setelah itu Amazia memperkuat militer Israel. Jadi sekali lagi yang seperti kita katakan, raja-raja pada zaman itu mereka rata-rata mengalami peperangan. Mereka mengalami peperangan. Dan bahkan peperangan itu Tuhan pakai untuk melatih mereka. Tuhan pernah berkata bahwa waktu di zaman Yosua dan di zaman Musa, Tuhan pernah berkata, aku akan bawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi aku tidak akan langsung hancurkan semuanya. Tuhan bilang, aku akan sisakan. Supaya apa? Supaya generasi yang selanjutnya bisa ada ini, maksudnya ada tetap sesuatu yang membuat mereka tetap harus struggle begitu. Tetap ada suatu perjuangan yang harus mereka alami. Dan rupanya ini memberitahu kita bahwa perjuangan itu dibutuhkan oleh manusia memang. Perjuangan itu dibutuhkan oleh manusia. Hidup yang terlalu mulus itu justru tidak terlalu baik. Gitu ya. Tuhan membentuk kita dan Tuhan mendewasakan kita dan menolong kita justru dalam momen-momen perjuangan sebenarnya. Jadi kalau zaman itu perjuangannya perang secara fisik. Sekali lagi sekarang hari ini kita tidak perang secara fisik kebanyakannya, kecuali kamu tinggal di Ukraina sana gitu ya, atau di Gaza gitu ya. Puji syukur kita tinggal di Indonesia, jadi sudah cukup lama kita tidak perang secara fisik. Tapi perjuangan itu pasti ada dalam kehidupan ini. Ini poin nomor 5. Setelah itu Amazia memperkuat militer Israel untuk berhadapan dengan Edom. Gitu ya. Jadi Edom adalah suatu negara di sebelah selatan dari Israel. Edom, dan kita ingat Edom ini sebenarnya keturunan siapa? Edom ini keturunan Esau. Jadi sebenarnya adalah kembarnya si Yakub ini mah. Ya, saudara, bukan cuma saudara, saudara kembar, gitu ya. Jadi akhirnya jadi Edom, malah jadi musuh-musuhan. Ya lucunya banyak yang saudaraan dengan Israel itu malah jadi musuhnya. Keturunan Ismail, keturunan siapa lagi? Lot masih saudara jauh lah ya. Lot kan keponakannya Abraham ya. Jadi Moab, jadi Amon ya. Midian itu kan keturunan Abraham dari Ketura. Jadi saudara tiri. Gitu ya. Jadi akhirnya yang jadi saudara-saudara ini semua jadi musuh semua akhirnya. Gitu. Oke, jadi tadi kita baca bahwa Amazia dia hitung-hitung tentara, dia punya 300.000 orang. 300.000 orang. Dan dia sewa lagi berapa? 100.000 orang dari Israel. Dia sewa. Jadi waktu itu ada namanya tentara sewaan atau mercenary, ya. Mercenary, tentara bayaran di sini. Tetapi datanglah seorang nabi yang memperingatkan Amazia agar tidak menggabungkan pasukannya dengan pasukan Israel. Tadi kita baca ya. Seorang nabi datang dan bilang, Amazia, jangan gabungkan tentaramu dengan tentara Israel. Karena Tuhan tidak menyertai orang Israel nih, semua Bani Efraim ini. Ya. Dan poin B kita ini penting. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menaruh isu separasi sebagai hal yang penting. Nah, ini adalah salah satu doktrin yang tidak banyak diajarkan. Dan ini salah satu pembeda antara kaum Injili dengan kaum fundamentalis. Jadi saya kasih sedikit sejarah gitu ya. Sedikit sejarah. Jadi di abad 16 pecah ya. Sebenarnya abad 4 di sini. Abad 5 lah. Abad 5 gereja mulai bergabung dengan negara. Gereja
mulai bergabung dengan negara di bawah ya Konstantin kan abad 4. Abad keempat ada Konstantin, abad 5 ada Agustinus. Ya, dan akhirnya proses penggabungan gereja dengan negara mulai terjadi, yaitu gereja dengan negara apa? Roma. Roma, makanya gerejanya namanya Roma, negaranya namanya Roma. Ya, negaranya negara Romawi, gerejanya adalah gereja Roma Katolik. Mulai digabungkan. Nah, pada saat ini mulai terjadi bifurkasi. Jadi ada sebagian gereja-gereja yang menolak. Gereja-gereja yang menolak bergabung dengan negara. Dan berkata bahwa tidak. Kalau gereja bergabung dengan negara, sedangkan dalam negara ini kan campuran, ada orang yang selamat, ada orang yang tidak selamat, ada orang yang percaya Yesus, ada orang yang tidak percaya Yesus, gitu kan? Gimana mau gereja digabungkan dengan negara? Berarti gereja akan menjadi suatu kumpulan yang tercampur. Ya, sedangkan mereka mau gereja itu murni hanya orang yang percaya saja. Nah, waktu itu pemimpinnya satu namanya Donatus, salah satunya. Ya. Sehingga kelompok ini waktu itu dikasih nama Donatis. Dan akhirnya kelompok ini mulai dianiaya dan mereka banyak di bawah tanah akhirnya. Ya, mereka banyak di bawah tanah dengan berbagai nama, berbagai panggilan sesuai dengan pemimpin-pemimpin lokal mereka. Ada Paulisian, Henrician, Novatian, Bogomil, Waldensis dan sebagainya. Nah, di abad 16 ya, yang gereja negara ini lanjut terus ya, jadi Katolik ini. Ya, mereka udah jadi Katolik. Lalu muncullah Reformasi abad 16 ya. Reformasi Protestan. Reformasi Protestan di sini. Oke. Jadi ini sedikit, jadi Katolik ini udah ngaconya nggak tahu kemana-mana, gitu kan? Akhirnya direformasi oleh Protestan, dibelokkan sedikit ke arah lebih baik. Tapi belum nyampe ke sini juga karena yang sebelah sini sebenarnya jalan terus, yang murni di sini ya, dan dari awal, mereka dari para rasul. Ya. Nah di zaman reformasi ini mereka disebut sebagai kaum Anabaptis. Nah, Anabaptis ya. Nah, reformasi Protestan awalnya agak baik sedikit. Tapi ada satu hal yang tidak mereka protes, yaitu doktrin gerejanya Katolik, karena semua kaum Protestan masih mempertahankan baptis bayi. Semuanya ya. Jadi Protestan itu kan terbagi-bagi. Di Jerman ada namanya Lutheran. Calvin mendirikan Presbyterian. Ya. Ada macam-macam lagi yang lain. Ya. Di Inggris ada namanya Anglikan. Belakangan protes terhadap Anglikan muncul Metodis. Ya. Jadi ini semua adalah denominasi Protestan. Kalau Ortodoks sudah beda lagi. Di sini di abad 10 karena sampai sekarang masih ya, abad 11 Katolik itu pecah. Di abad 11 ya, tahun 1000 sekian pecah dua. Karena negaranya udah pecah, karena negara Roma kan pecah dua ya. Ada Roma Barat, Roma Timur. Roma Timur namanya Bizantium. Nah, kerajaannya pecah sekitar abad ke-5, abad ke-5 ke-6. Kerajaannya pecah, tapi gerejanya baru pecah abad 11. Nah, itu Ortodoks di sini. Dia ada di sini lagi ya. Ortodoks dengan Katolik itu 11-12. Cuman beda kostum aja. Gitu kan. Beda kostum. Yang satu pakai kostum begini gitu kan. Nah, pemimpin saya namanya Paus. Yang satu lagi pakai kostum yang lain lagi. Pemimpin saya namanya Patriark gitu. Ya. Tapi 11-12 ini Ortodoks dan Katolik. Oke. Nah, lalu ya, karena orang-orang Protestan ini mereka tidak memprotes baptis bayi, jadi mereka masih baptis bayi. Kenapa? Artinya mereka masih menjalankan
penggabungan gereja dengan negara sebenarnya. Ya, jadi seperti gereja Lutheran waktu itu bergabung dengan pemerintahan pemerintahan Jerman. Demikian juga John Calvin waktu itu dia basisnya di Jenewa. Jadi ada suatu penggabungan antara kekuasaan sipil dengan kekuasaan gereja di situ. Ya, Anglikan jelas ya digabungkan dengan kerajaan Inggris. Bahkan kepala gereja Anglikan adalah raja ya, atau ratu. Nah, itu kepalanya dan lain sebagainya. Oke, nah karena mereka masih baptis bayi, jadi sebenarnya mereka tetap masalahnya tetap sama, yaitu mereka mix. Artinya gereja mereka terdiri dari orang-orang yang selamat dan tidak selamat gitu. Karena dari bayi kamu sudah masuk dalam gereja, orang dibaptis kan masuk gereja berarti. Sedangkan besarnya kan tidak semua orang yang dibaptis itu, yang waktu bayi dibaptis itu tidak semuanya benar-benar percaya Tuhan. Ya, maka ini tetap menjadi gereja yang mix. Nah karena gereja ini mix, ya, lalu masuklah abad 17, abad 18. Ini yang kita sering sebut masa-masa pencerahan, ya, enlightenment. Jadi di sini sains mulai hebat, ya. Manusia masuk ke zaman enlightenment katanya, pencerahan. Sains mulai hebat, ya. Apalagi masuk ke abad 17, 18, 19. Humanisme mulai, ya, humanisme, ya. Nah apa yang terjadi di dalam gereja-gereja ini yang besar di Eropa terutama, di dalam gereja-gereja ini akhirnya banyak di antara mereka yang statusnya Kristen tapi tidak beriman. Ya, kenapa mereka Kristen? Ya, memang dari kecil mereka sudah dikristenkan. Dari kecil mereka sudah dibaptis, dari kecil mereka sudah masuk anggota gereja. Kristen yang tidak beriman. Nah, Kristen yang tidak beriman ini akhirnya menjadi orang-orang liberal namanya, yang kita sebut liberal. Intinya adalah mereka Kristen yang tidak beriman. Akhirnya mereka mulai masuk, ya, kepada konsep humanisme dan sebagainya. Mereka meragukan semua yang ada dalam Alkitab. Wah, kan sains berkata bahwa misalnya seseorang bisa lahir itu sperma ketemu dengan ovum. Jadi Maria kok bisa perawan? Maria melahirkan Yesus perawan, itu bohong kata mereka. Karena sains berkata harus ada benih laki dan benih perempuan contohnya. Ya. Nah ini Kristen-Kristen tidak beriman karena dia tidak percaya kuasa Allah, dia tidak percaya mukjizat. Jadi mereka mempertanyakan semua mukjizat di Alkitab. Ya, Yunus itu mitos, kita Kejadian itu mitos, ya, semua mukjizat itu mitos. Katanya. Jadi mereka meragukan. Akhirnya kita label mereka liberal. Nah, liberal sendiri sebenarnya artinya bagus ya. Liberal artinya apa sih? Bebas. Ya, ini kan dari kata liberty. Liberty itu kan kebebasan. Tapi maksud mereka liberal adalah mereka bebas dari kitab suci gitu. Ya, mereka bebas dari harus nurut kepada hal-hal yang begini. Jadi mereka bebas, liberal gitu ya. Sebenarnya arti kata liberal sih bagus gitu. Liberal itu artinya bebas. Sebenarnya yang benar-benar liberal itu siapa sih? Yang liberal dalam pengertian sesungguhnya adalah orang di dalam Kristus gitu. Kita lah orang yang punya kebebasan yang sesungguhnya sebenarnya. Ya, tapi mereka memakai istilah ini. Oke. Nah, lalu muncul liberal. Jadi kenapa liberalisme bisa muncul? Karena ada Kristen yang tidak beriman. Kenapa bisa ada Kristen tidak beriman? Karena mereka baptis bayi, entah di sini, entah di sini, entah di sini. Ya, semuanya baptis bayi. Ortodoks, Katolik, ini semua baptis bayi. Ya, yang nggak baptis bayi cuma yang di kalangan sini doang. Yang di sini, yang akhirnya menjadi kaum baptis. Jadi kaum baptis. Nah, akhirnya
pertanyaan kita, liberalisme itu muncul karena baptis bayi. Mungkin ada yang bilang, loh, kalau nggak ada baptis bayi pun ada orang yang tidak beriman. Benar. Ya, kalau tidak ada baptis bayi, ada orang yang tidak beriman, tapi mereka tidak ada kepentingan untuk menjadi orang Kristen kalau begitu. Tapi mereka dari kecil sudah dikristenkan. Mereka jadi liberal. Nah, akhirnya untuk melawan liberalisme muncullah di abad ke-20 awal, muncullah suatu istilah tandingan yaitu fundamentalis. Fundamentalis ya. Nah, waktu itu fundamentalis atau disebut juga Injili, waktu itu masih disebut evangelikal. Nah, itu versus liberal waktu itu. Di mana kaum liberal tidak mempercayai Alkitab, meragukan mukjizat-mukjizat, meragukan kebangkitan Yesus, meragukan kelahirannya dan sebagainya. Kaum fundamentalis berkata tidak, kita percaya itu semua, kita mempertahankan itu semua. Dan kita harus menolak kaum liberal ini. Kita harus menolak mereka. Kita harus separasi dengan mereka. Ini kita lagi bicara soal isu separasi. Jadi kita tidak boleh kaum fundamentalis dengan kaum liberal itu misalnya satu organisasi. Jadi contohnya zaman itu ada banyak organisasi yang sudah dibentuk nih, yang tadinya Kristen yang bagus-bagus. Anda tahu bahwa banyak sekali institusi di Amerika, misalnya Harvard, Princeton, Yale. Ini kan sekarang uni-uni yang sangat terkenal. Ini semua awalnya adalah Kristen. Mereka semua awalnya Kristen. Dan mereka punya STT. Sampai sekarang pun masih ada STT-nya. Jadi Harvard tapi bagian teologi gitu. Cuman nggak ada orang ke Harvard belajar teologi lagi kan. Biasanya dikenalnya belajar yang lain. Atau Princeton bagian teologi. Tapi lama-kelamaan mereka diambil alih oleh kaum liberal. Makanya nah, kaum fundamentalis berkata nggak bisa, kalau gitu kita harus keluar. Jadi akhirnya banyak kaum fundamentalis waktu itu keluar dari berbagai institusi ini, institusi di mana sudah terkhamiri oleh kaum liberal ini, kita separasi. Kita harus memisahkan diri. Nah, akhirnya Pak, ya, kaum fundamentalis itu berarti terdiri dari orang baptis atau bukan? Karena itu kan ada ini. Awalnya lebih banyak dari baptis. Ya. Jadi gini, istilah fundamentalis itu kan di tahun abad 20 kan berarti 1900-an. Ya, jadi 1900-an awal, ya, saya lupa persis 1940 berapa gitu ya. Muncullah, kenapa istilah fundamentalis muncul? Karena diterbitkanlah buku yang judulnya The Fundamentals. Lalu buku ini dibiayai oleh dua orang kaya raya. Mereka cetak ratusan ribu ini eksemplar, lalu kirim secara gratis ke hamba-hamba Tuhan di Amerika sana dan di Eropa ya. Nah, akhirnya karena judul bukunya The Fundamentals, dan kita punya bukunya ya, di sini di perpus kita ada isinya. Jadi berbicara mengenai dasar-dasar iman Kristen gitu, seperti kita harus percaya Yesus itu Allah menjadi manusia, kelahiran perawan, dia benar-benar bangkit secara fisik bukan rohani saja, mukjizat-mukjizat ya segala macam. Jadi dikatakan the fundamentals gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang yang setuju dengan ini karena lawannya liberal waktu itu, ya, akhirnya dijuluki apa fundamentalis. Ya, fundamentalis, dijuluki fundamentalis. Nah, pada zaman itu 1900-an awal fundamentalis dengan evangelikal itu artinya apa? Injili itu kan berarti sesuai Injil gitu kan. Bagus sebenarnya. Sampai sekarang masih ada evangelis. Ya. Tapi ya, dari kaum
Protestan juga. Nanti sebentar. Jadi dulu waktu tahun 1900-an awal, Injili dengan fundamentalis itu dianggap sama gitu. Kalau kamu fundamentalis ya kamu Injili. Kamu Injili ya kamu fundamentalis. Jadi tidak terpisah kedua istilah ini. Artinya ya sama lah, ya, identik gitu ya. Nah tadi pertanyaannya apakah ini hanya orang baptis saja? Awalnya tidak. Memang mayoritas orang baptis, tapi ada yang dari sini Presbyterian, Metodis dan sebagainya yang konservatif, yang setuju juga dengan ini, gitu ya. Ya karena ingat mereka kan mix gitu kan, tercampur. Jadi yang sebagiannya liberal, sebagiannya apa? Nah masuk ke sini karena mereka memang campuran gitu. Sebagiannya yang percaya, sebagiannya yang enggak sebenarnya, ya campuran. Jadi mereka sebagian ke sini, sebagian ke sini. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya yang terkenal fundamentalis lama-lama yang ini makin redup, ya. Makin redup. Dan akhirnya yang dikenal fundamentalis hari ini rata-rata ya orang baptis, begitu, ya. Rata-rata. Nah, lalu tahun 1900 berapa saya lupa, 48 kalau saya nggak salah ya. Bukan Israel. Yang lain lagi. Tapi ini saya nggak tahu persis ya. Kalau masalah hafal tahun mesti cek di ensiklopedia lagi. Tapi sekitar 1940-an, Harold Ockenga, ini seorang tokoh, berkata, dia mulai mempoinkan kita nggak boleh separasi lagi. Artinya selama ini kita kaum fundamentalis Injili separasi terus dengan orang liberal. Sekarang nggak boleh lagi, kita harus punya strategi baru, ya. Nah, akhirnya dia menciptakan istilah New Evangelical, Injili baru, ya. New Evangelical, begitu, ya. Nah, New Evangelical ini jadi beda dengan Injili lama. Injili lama itu boleh dibilang ya fundamentalis gitu sebenarnya. Tapi dia bikin New Evangelical namanya, ya. Nah, New Evangelical ini mereka punya tujuan, katanya kita mempertahankan doktrinnya sama dengan yang ini, cuman kita nggak usah separasi. Juga, ya. Jadi karena sayang separasi itu kadang-kadang harus banyak pengorbanan. Kita harus keluar dari, misalnya nih kita bikin satu institusi, ini contoh ya. Misalnya kita Grafe di sini berjuang puluhan tahun, ini udah hampir 30 tahun. Kita sudah invest waktu, energi, dana ke Grafe misalnya. Tiba-tiba misalnya 30 tahun lagi, jadi Grafe 60 tahun, Grafe udah jadi liberal gitu. Jangan sampai lah ya. Tapi contoh nih misalnya, gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan gitu? Nah, kalau berdasarkan paradigma, ya kalau gitu yang masih benar ini harus separasi, kita harus keluar. Entah, jadi gini. Kalau misalnya yang benar masih lebih banyak, yang nggak benar ini harus kita keluarin. Tapi kalau yang nggak benernya sudah lebih banyak, kan nggak bisa lagi keluarin mereka. Yang benernya harus keluar. Begitu. Karena kita harus separasi di sini. Sama seperti ini, jadi jauh ya muternya dari Amazia sini. Amazia ya dia ada 300.000 orang. Dia sewa lagi 100.000 orang Israel. Dia bilang jangan. Kalian jangan campur-campur begitu, ya. Tuhan tidak menyertai Israel. Jangan dicampur dah. Suruh pulang aja. Nah, artinya Tuhan peduli separasi. Tuhan tidak mau umatnya murnian ya bergabung dengan yang nggak benar gitu. Tuhan nggak mau. Nah, akhirnya New Evangelical, akhirnya hari ini kalau kita ngomong Injili, seringkali yang dimaksud adalah New Evangelical ini, bukan yang istilah ini lagi begitu. Karena istilah yang ini ya udah akhirnya ya udah sebenarnya fundamentalis untuk membedakan dengan yang new ini. New Evangelical, ya. Nah, New Evangelical atau Injili baru atau ya akhirnya kalau kita ngomong Injili seringkali yang maksudnya ini maksudnya. Nah, akhirnya mereka tidak mau separasi. Katanya sih mau mempertahankan doktrinnya. Tapi hasil akhirnya yang nggak bisa juga karena mereka nggak separasi ya akan pelan-pelan terkamili. Kalau terkamili, ya. Jadi
Ya ini sedikit ya, agak jauh tapi ini penting ya. Makanya kita belajar PL tapi ininya penerapannya sampai ke Berarti kita hari nggak ini. tahu, masih abu-abu dong. Kamu yang asli yang enggaknya nggak tahu. Apa Pak? Berarti yang asli apa yang nggak tahu dong. Apa yang asli yang enggak? Evangelical-nya. Ini evangelical. Sekarang iya. Kan jadi abu-abu dulu. Ya memang abu-abu ini memang kategori abu-abu yang sengaja diciptakan. Ya. Oke, kita harus stop sini ya. Kita stop sini. Kita lanjut lagi ke depan. Masalah begini. Makanya 45.000 itu kali ya. Denominasi termasuk itu ya. Ya, walaupun di evangelical bukan denominasi tapi semacam gerakan lah ya. Kayak fundamentalis juga bukan nama denominasi ya. Denominasi kan ini. Oke, baik, kita berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Martinus berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kami sudah belajar tentang Raja dari Israel. Juga Tuhan tentang sejarah gereja kami masih tahu dari kata itu semua. Kami ucap syukur Tuhan dan kami lebih semangat untuk mencari tahu tentang kebenaran. Sebentar kami akan bergabung dengan jemaat. Tuhan sertai segala yang bertugas. Kami semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.